Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penyidik KPK yang lulus tes buktikan kinerjamu memberantas korupsi. Aparat KPK sebanyak lebih 1.300 orang mengikuti tes wawasan kebangsaan. Yang tidak lulus tes ada 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan. Tidak lulusnya 75 orang, banyak komentar negatif yang ditujukan kepada Presiden maupun kepada Firly Bahuri selaku Ketua KPK tersebut. Dan mereka 75 orang tersebut tudingannya antara lain bahwa menyatakan tes wawasan kebangsaan itu hanya alasan memecat mereka dan juga bertujuan melemahkan KPK dan juga memecat penyidik yang baik kinerjanya, yang merasa 75 orang itu adalah penyidik KPK yang kinerjanya baik dan sangat terbaik, katanya banyak mengungkap kasus korupsi. Itulah menurut mereka. Bisa karena mereka bisa menyelesaikan kasus korupsi, di luar mereka tidak yang bisa menyelesaikannya. Jadi menurut mereka hanya 75 orang ini yang bisa menyelesaikan perkara korupsi dengan baik. Di luar mereka tidak ada yang bisa menyelesaikan korupsi. Itulah pendapat mereka. Untuk itu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang lulus tes wawasan kebangsaan agar membuktikan kinerjanya bisa menyelesaikan kasus korupsi dengan baik, agar tidak ada nanti penyidik mendapat tudingan yang negatif, tidak bisa kerja, bahwa hanya yang bisa kerja adalah penyidik KPK yang dipecat tersebut, hanya mereka lah yang diduganya bisa kerja. Jadi di sini para penyidik KPK yang lulus tes tersebut supaya membuktikan kinerjanya yang baik dan dapat menyelesaikan semua perkara korupsi yang dengan baik lah ya. Harapan saya agar aparat KPK yang lulus tes agar ditingkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan kasus korupsi tersebut, sehingga nanti akan mendapat dukungan daripada masyarakat. Karena selama ini awalnya memang kinerja KPK ini sangat baik, banyak mendapat pujian dari tengah-tengah masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini memang kinerja KPK ini tidak baik, sangat buruk kinerjanya, dan sampai sering banyak masyarakat menyatakan agar lembaga KPK tersebut dibubarkan saja. Daripada lembaga KPK dibubarkan, lebih baik aparat KPK yang tidak benar kinerjanya yang dipecat. Jangan lembaganya, karena membentuk lembaga KPK itu sungguh cukup sulit itu. Dari samping itu membutuhkan anggaran yang besar. Makanya daripada lembaga KPK tersebut dibubarkan, sesuai saran daripada masyarakat, lebih baik aparat KPK yang penyidiknya dianggap kinerjanya tidak baik karena memilih kasus, dan juga di mana kalau kasus di Pemda DKI hampir tidak ada bermasalah dibuatnya, terutama terkait dengan Anies Baswedan. Sepertinya ada unsur-unsur perlindungan ke sana. Di samping itu juga banyak berita-berita bahwa di lembaga KPK tersebut banyak ada Taliban yang mengutamakan masalah agama. Taliban ini merupakan garis keras yang bertentangan, tidak sejalan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan mengubah semua tindakan garis keras akan ditindak oleh pemerintah, di mana salah satu yang sudah ditindaknya yaitu organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Ini pendukung daripada Jadi ini semua termasuk garis keras ini yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu juga garis keras yang dibubarkan yaitu
Forum Pembela Islam yang dipimpin oleh Rizik Syihab tersebut. Dan juga ini sudah ditindak dan dihukum dan juga diproses hukumnya dan dibubarkan Forum Pembela Islam tersebut. Jadi saya lihat tindakan daripada KPK di dalam jajaran KPK tersebut yang mendukung Taliban tidak sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menindak semua tindakan garis keras tersebut. Jadi sudah tepatlah ke-75 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut dipecat karena tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Bagaimanapun kalau bernegara, syarat utamanya adalah kesetiaan kepada negara Indonesia. Bukan karena kinerjanya bagus, walaupun kinerjanya bagus. Tetapi kalau tidak setia kepada negara Indonesia, ya tidak ada gunanya. Makanya syarat utamanya adalah tes wawasan kebangsaan tersebut yang sifatnya setia kepada bangsa Indonesia dan mentaatinya. Walaupun katanya dia menyatakan tidak benar, tetapi faktanya di tengah-tengah masyarakat dan sudah banyak cerita tersebut. Tidak mungkin ada cerita kalau tidak ada faktanya. Walaupun dia tutup-tutupi, semua selalu terbuka masalah tersebut. Ya itulah harapan saya. Maka harapan saya agar aparat KPK yang lulus tes wawasan Nusantara supaya ditingkatkan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih.